Shalom, Shalom. Siapapun yang datang saat ini, siapa yang percaya bahwa setiap perkataan kita, ketika Tuhan mengurapi kita, ketika Tuhan ada di dalam diri kita, setiap perkataan kita akan berkuasa di hadapan Tuhan. Siapa yang percaya? Siapa yang percaya boleh angkat tanganmu bagi Tuhan. Kita memberikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita, bahwa setiap doa kita ada kuasa di dalam namanya. Amin, haleluya. Kita mau bangkit berdiri, kita mau nyatakan bahwa Tuhan, bahwa nama Tuhanlah menjadi menara yang teguh dalam hidup kita. Haleluya. Kau bawa iman kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa setiap perkataan kami bisa berkuasa hanya karena nama-Mu ada Tuhan. Hanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu selamat, katakan Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya hanya Engkau, Engkau yang termulia di dalam segala ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Kita mempersembahkan cita bagi Allah kita, sebab kita memiliki Allah yang berkuasa atas setiap perkataan kita. Amin. Katakan namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindungan kami Tuhan. Apa yang Oh, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, bermaksud berkasa selamat hanya Engkau Tuhan, di dalam segala ada kuasa dalam nama Yesusku. Kira apa yang sih? Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, katakan segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus menang segala. Katakan sekali lagi, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, Dia yang telah membebaskan kita. Apa ya Yesus? Ya Allah, ya makasih segala nama tunduk Tuhan. Yesus Tuhan segala raja, katakan bagi Tuhan ya. Engkau yang termulia, hai, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamat hanya Engkau Yesus. Katakan sekali lagi bagi Tuhan. Jangan apa yang sekarang, selamat hanya Engkau, di dalam segala ada nama. Semangat sendiri katakan bagi Tuhan. Katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, hanya Engkau Tuhan, Engkau yang berkuasa
Kami lompat bagi Tuhan. Katakan haleluya Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga Bapa. Termasyur berkuasa selamanya hanya Engkau. Di dalam segala ada kuasa darah tanpa Yesusku. Kiralah mayasiko ada kuasa darah. Sekali lagi yang mantap katakan bagi Tuhan. Ada kuasa darah tanpa Yesusku. Kiralah mayasiko. Sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kami mau tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Kami pun percaya Tuhan, saat kami menyembah-Mu Bapa, ada kuasa dalam nama-Mu Tuhan boleh bekerja. Ada jawaban dalam setiap doa kami. Saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu boleh turun bekerja atas setiap kami. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Dan kami punya iman Tuhan. Si Yesus, mari bawa hatimu di hadapan Tuhan. Sujud sembah di hadapan Tuhan. Yakini ada kuasa di tempat ini. Sembah Tuhan. Kuasa
saja Maha memenuhi. Syaralamaya sikaralamaya se. Haleluya Yesus. Syararapapaya sikiralamo. Saat kami sujud di altar-Mu Tuhan, saat kami menyembah bertukuk lutut di hadapan-Mu Bapa, ada kuasa Tuhan yang boleh bekerja atas setiap penyembahan kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan, jawaban doa itu sudah ada bagi kami. Ada kuasa di dalam setiap doa kami, ada kuasa setiap perkataan kami, sebab Roh-Mu turun penuhi setiap penyembahan kami Tuhan. Tidak ada satu alasan pun untuk kami tidak percaya bahwa kuasa-Mu ada bagi kami Tuhan. Miliki hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Saat kami merasa berat dalam hati kami bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami mencari wajah-Mu Tuhan. Kami tahu Kau ada Tuhan. Katakan bagi Tuhan, mari katakan, bila hati terasa berat, yes, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku hanya Yesus, apa yang harus ku buat. Jangan takut, Dia berfirman bagi kita. Dia berfirman, mari datang. Apa ya sih karena bersama-sama angkat tanganmu bagi Tuhan, katakan sujud di altar-Nya, ku bawa hidup, yes, amin. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku, Dia bebaskanku, yang mengubah hidupmu. Barui hatiku, sesuatu terjadi. Mari sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Kami bersorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya Yesus. Biar apa yang segera katakan bagi Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat. Dia berfirman, mari datanglah. Amin. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala. Angkat tanganmu bagi Tuhan, serahkan seluruh hidupmu bagi Tuhan. Di altar-Nya,
mengerti yang kau perlu. Kiara si karalamu. Mari bawa bahasamu di hadapan Tuhan. Kiara si karalamu. Terima kasih buat hadirmu Yesus. Kiara papa si karalamu yang si. Amin Bapa. Sesuatu terjadi. Sorak-sorai bagi Allah kita. Kami mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengenal Engkau Tuhan sebagai Allah yang mengasihi kami. Kami mengenal Engkau sebagai Khalik langit dan bumi, pencipta seisi alam ini. Engkau peduli buat kami. Engkau peduli buat kami. Engkau mengerti buat kami. Meskipun mungkin orang-orang yang sekitar kami tidak mengerti buat kami, tapi Engkau peduli buat kami. Engkau mengerti Tuhan, dan Engkau tentunya berkemurahan terhadap kami Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu, hari ini kami boleh beribadah di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk pengampunan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami sebentar akan duduk diam merenungkan firman-Mu. Dan tentunya Engkau terus bekerja bagi ibadah hari ini. Torehkan firman-Mu di hati kami. Tuliskan di setiap loh-loh hati kami. Ukir apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, tertulis, termeterai di hati kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada ruangan tempat hati kami, pikiran kami untuk iblis bekerja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hadirat-Mu kuasai kami, setiap kami, sehingga kami hari ini pulang dengan kemerdekaan daripada Tuhan. Pulang dengan sukacita daripada Tuhan. Pulang dengan percaya bahwa Tuhan Allah yang baik. Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, anugerah untuk menjalani hari ini, menjalani hidup ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang tiada pernah habis-habisnya bagi kami. Berkat-berkat-Mu yang
senantiasa mengalir bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, sekali lagi kami minta firman-Mu Engkau tuliskan di hati kami. Engkau sendiri yang menuliskan lewat Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau tuliskan bagi hati kami dan kami mengerti, kami memahami firman-Mu dan Roh Kudus-Mu bekerja bagi setiap firman-Mu. Kalau firman Roh Kudus yang bekerja, kalau Tuhan yang menuliskan firman, maka kami percaya tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua akan jadi sesuai dengan firman-Mu. Sesuai dengan firman-Mu. Semua jadi dalam kehendak-Mu Tuhan. Semua jadi dalam kehendak-Mu. Kalau perkara masalah untuk kesembuhan, kalau perkara masalah untuk kesulitan hidup, kalau perkara untuk masalah damai sejahtera Tuhan, sorga saja Engkau berikan bagi kami. Sorga saja Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk anugerah kasih setia-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami terus melihat Engkau. Melihat Engkau. Melihat Engkau. Melihat Engkau Tuhan. Melihat Engkau Tuhan. Ada satupun dari antara kami yang kami boleh membanggakan bahwa ini semua karena kami. Kami pun tidak mencari panggung pelayanan ini untuk boleh semakin nama kami dikenal. Kami tidak untuk mencari kemuliaan bagi pribadi kami, tapi kami untuk mencari hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan. Kita yang percaya bersama katakan. Mari kita beri kemuliaan nama Tuhan. Silakan saudara duduk. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Ya. Ya, hari ini kita melanjutkan tema tentang doa mendatangkan kuasa, doa mendatangkan kuasa. Dan kita hari ini belajar satu tema firman Tuhan dengan saya beri judul syarat doa dikabulkan. Doa mendatangkan kuasa, subtemanya syarat doa dikabulkan. Ya, kita sangat percaya bahwa Tuhan menjawab doa-doa kita. Pertama, untuk kita percaya dulu. Kita percaya bahwa Tuhan menjawab doa-doa kita. Amin. Ya. Siapa kita, siapa Tuhan. Ya. Kalau kita kembalikan hidup kita, siapa kita, siapa Tuhan. Tuhan Allah pencipta, Allah yang maha, ya. Allah memberi hidup kita, Allah yang mengerti akan bahasanya kita. Kok Tuhan, kita kok, kalau kita berpikir mungkin siapa kita, kok jawaban Tuhan kok diberikan bagi kita. Kadang ada orang lain berkata, orang seperti itu tidak pantas untuk dapat jawaban doa. Sering mendengar seperti itu toh? Iya toh? Orang seperti dia tidak pantas dapat jawaban doa. Ya. Seharusnya selayaknya aku yang mendapat jawaban doa. Tapi kok, ya itu kita, pola pikirnya kita. Pola yang kita banyak kan setiap kita punya pemikiran seperti itu. Bukan dia, tapi aku yang menjawab. Harusnya dapat jawaban doa dari Tuhan itu sebenarnya aku.
Ya, kalau berpikirnya tentang kuasa doanya, jawabannya untuk diri kita, ya itu wajar. Setiap manusia persoalannya pasti kan banyak, dan setiap kita kan ingin segera jawaban dari Tuhan, ya. Setiap kita ingin jawaban dari Tuhan, dan setiap kita ingin hari ini doa, ya hari ini dikabulkan. Hari ini minta, hari ini diberikan. Hari ini kita mencari, kita mendapat. Itu kita. Setiap kita pasti menghendaki, menginginkan seperti itu. Nah, kita hari ini belajar satu syarat doa yang dikabulkan. Saya intisarikan bahwa di dalam Alkitab itu ada hanya 3, sebenarnya banyak, 3 syarat saja untuk doa-doa dikabulkan. Ya, supaya hati kita bersuka cita, damai sejahtera bagi Tuhan Allah melimpah bagi kita, dan kita percaya kita dapat anugerah dari Tuhan begitu luar biasa. Kalau kita pikir gini, kalau kita renungkan, persembahan yang berkenan itu bukan pada persembahan kolektor, persembahan berpuluhan, persembahan secara fisik real. Meskipun itu dikehendaki oleh Allah. Kamu memberi, takaran yang kamu beri pasti akan dilipat kali gandakan oleh Tuhan. Kamu memberikan dengan sepenuh hati, pasti Tuhan akan mengembalikan dengan limpahnya. Tapi persembahan yang berkenan kepada Tuhan itu hati yang hancur. Katakan hati yang hancur. Hati yang hancur. Hati yang selalu minta dengan Roh Kudus untuk Tuhan menguatkan diri dia. Karena penting ini, hati yang hancur, persembahan hidup kita, sehingga kita datang kepada Tuhan lewat pujian, penyembahan, lewat apa saja. Pertama kali persembahan kita yang pertama kali itu berkenan kepada Tuhan, itu pastinya hati kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Amin. Hati kita yang dipersembahkan kepada Tuhan, ya. Nah, itu penting, hati kita yang dipersembahkan bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itulah kita belajar hari ini syarat doa yang dikabulkan Tuhan. Pingin toh setiap kita kalau berbicara hari ini syarat, syaratnya sudah tak terpenuhi Tuhan. Maka hari ini saya yakin, percaya doa kami didengar oleh Tuhan. Bukan masalah doa untuk kebutuhan makan minum, tapi masalah kebutuhan yang lain-lainnya juga. Saya percaya Tuhan Maha mendengar, Tuhan Allah pengasih kita, Dia memberikan solusi setiap masalah-masalah kita. Yang percaya katakan amin. Dia memberikan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi kita. Tentunya kita hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Ya, pertama kita menemukan prinsip-prinsip dalam firman Tuhan dulu. Oh, jadi kalau sesuai dengan prinsip firman Tuhan ini, saya percaya Tuhan mengabulkan doa-doaku. Pertama harus yakin. Pertama harus yakin. Yakin itu sangat menentukan sekali. Di orang punya keyakinan, mamanya katakan, Pak Daniel lewat ini bara api. Pak Daniel yakin sampai sana karena keyakinannya itu Pak Daniel bisa lewat. Itu nilai keyakinan yang hakiki. Jadi pada semuanya unsur manusia itu punya keyakinan yang kuat. Semua kita punya keyakinan yang kuat kepada satu Tuhan. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang ajaib, Dia bisa memberikan segalanya bagi kita. Kalau keyakinan pada bara api, keyakinan itu pada sumbernya pada diri kita, kemampuan diri kita.
bisa melangkah, bisa menyeberangi itu. Ya. Tapi kita punya bukan pada keyakinan pada diri kita, tetapi pada Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang sudah memberikan buat kita kemenangan sukacita bagi Tuhan, bagi Dia. Ya, yang pertama, kalau kita belajar syarat doa yang dikabulkan itu, pertama, kita harus tinggal di dalam Yesus dan firman Tuhan di dalam kita. Katakan 1, 2, 3. Kurang mantap. 1, 2, 3. Amin. Saya sangat percaya poin 1 ini, intisari dari semua Alkitab ini, kalau saudara tinggal di dalam Yesus dan firman Tuhan tinggal di dalamku, maka saya percaya segala sesuatu yang kita doa, kita minta, kita panjatkan, kita mohonkan kepada Tuhan. Yakin bahwa Tuhan menjawab doa kita? Yakin bahwa Tuhan menjawab kita? Yes. Punya keyakinan dulu. Keyakinan bahwa Tuhan menjawab doa kita. Kita lihat dulu ya. Mari saudara baca Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Sekali lagi baca bersama-sama. 3, 2, 1. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan katakan amin. Ini ayat yang sungguh luar biasa. Kadang-kala kita mengambil pengertian ayat ini ketika kita dalam keadaan bimbang, memohonkan sesuatu. Tuhan, aku percaya firman-Ku tinggal dalamku dan Engkau di dalam aku, maka aku percaya di dalam nama-Mu Tuhan tidak ada perkara mustahil. Itu perlu, itu penting. Amin. Itu perlu, itu penting. Melangkah dengan percaya. Percaya. Tapi kita melihat ayat ini, jangan hanya melihat hasil akhirnya, ya, hasil akhir. Tapi ini sebuah proses firman, di mana tentang pokok anggur, dan kita adalah caranya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Yesus dalamku, Yesus dalamku, ku cinta kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta Dia. Ya, Yesus. Jadi Yesus tinggal dalamku. Hubungan, relasi yang diutamakan oleh Tuhan. Relasi atau hubungan. Kita mengerti kalau urusan relasi itu mamanya katakan dagang. Saya menjalin relasi dengan katakan Pak Robert, hubungannya terus tak jaga, ya, hubungannya terus tak pelihara, karena relasi itu penting. Ayo kita semua percaya bahwa relasi itu penting, amin. Relasi itu penting, menjalin hubungan, menjalin persahabatan, menjalin banyak hal. Relasi itu penting. Nah, menjalin hubungan itu perlu dipelihara dengan baik. Menjalin hubungan itu perlu dijaga dengan baik. Nah, kadang-kadang kita kedodoran masalah menjaga hubungan. Ada yang kadang-kadang untung mung sekali, sudah setelah itu dihapusi.
Karena itu bukan untuk tujuannya relasi. Itu pasti tujuannya hanya sesaat. Kalau relasi itu hubungan yang dibangun dengan sekuat tenaganya, dengan semampunya, hubungan dibangun. Nah, kita dengan Tuhan harus membangun hubungan. Harus membangun hubungan. Relasi antara kita dengan Tuhan. Apakah hari ini relasimu dengan Tuhan baik? Apakah hari ini relasimu dengan Tuhan baik? Relasi hubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan. Sebenarnya kekristenan itu kan relasi. Kita lihat salib. Salib itu ada unsur mendatar, ada unsur vertikal. Itu menunjukkan kepada satu hubungan, relasi, kepercayaan yang sedang dikerjakan dalam hidup kita. Tuhan, kita terus menjalin hubungan. Kita wajibnya untuk terus menjalin hubungan. Karena apa? Karena ketika kita minta dengan Tuhan, mamanya katakan orang punya relasi yang baik, ya, suami istri, ya. Mungkin si Buning berkunjung ke rumah saya, ya, terus ngobrol dengan istri saya. Kemudian saya masuk karena satu keperluan di ruang depan. Ya, Buning ngobrolnya dengan antusias dengan istri saya. Nah, kemudian istri saya melihat saya yang datang sedikit dibatukan. Udah ngerti itu, artinya itu harus ada di belakang akhirannya itu harus ada wedangannya yang keluar gitu loh. Ya. Kalau enggak seperti itu, bahaya. Coba mamanya enggak ada hubungan, tahu-tahu Buning mamanya kayak gitu, terus kayak gitu Pak Billy yang keluar masuk, terus Buningnya yang apa Buning? Waktu Buning. Lah ya itu karena enggak ada hubungan. Relasi hubungan dengan Tuhan. Relasi. Jadi doa yang dijawab oleh Tuhan, syarat doa yang dihubungan Tuhan, itu pertama harus kita punya hubungan, relasi dengan Tuhan. Sudahkah Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu? Sudahkah Tuhan sudah menjadi penolong buat hidupmu? Sudahkah Tuhan terus memberikan kekuatan-kekuatan buat hidup kita? Engkau rasanya tidak mampu, tidak bisa, tapi Tuhan bilang, ayo, lihat aku, kau mengasihi aku, kau terus berserah kepada aku, lihat aku. Masalah-masalah yang kita hadapi itu begitu luar biasa. Mungkin kalau saya satu persatu saya tahu masalah-masalah yang dihadapi jemaat begitu pelik. Bahkan kalau orang bilang ngeri-ngeri sedap, ngeri-ngeri, aduh, wah, masalahnya ngeri-ngeri, sedap. Mungkin ada yang begitu berat. Ya apa ya? Tapi saudara bisa kuat. Wajah saudara bisa tetap enjoy, sukacita. Karena saudara punya hubungan dengan Tuhan. Boleh apapun masalah-masalah besar. Boleh apapun masalah-masalah yang tidak terpecahkan. Mungkin nangis kalau orang bilang, tapi engkau punya hubungan dengan Tuhan. Dia Tuhan satu-satunya bagi saudara. Dia Tuhan satu-satunya yang selalu memberikan jawaban bagi kita. Dia satu-satunya Allah yang mengerti bahasanya kita. Ya, satu hubungan. Oke, satu pertama, menjalin hubungan dengan Tuhan. Ya. Yang kedua, kita belajar, kita harus berdoa dengan iman. Nah, pertama dulu kita baca dulu ya.
Yakobus 4 ayat yang ketiga, kuning, masih menyangkut tentang firman di dalam diri kita dan Tuhan Yesus mengasihi kita. Ya. Ada apa masalah-masalah itu kadangkala terjadi bagi kita. Ya. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Ya, oke. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Kalau di dalam Roma itu hukum-hukum yang terus bergelora dalam hati kita. Kita inginnya melakukan yang baik, kita inginnya melakukan yang benar, jujur, tapi nafsu atau istilahnya hukum Taurat itu ada dalam kita. Setiap kita masih punya hukum Taurat yang berjuang terus dalam hidup kita. Kapan terakhir berjuangnya? Ya sampai napas kita terakhir, sampai kita sudah dipanggil Tuhan. Itu sudah tidak ada lagi hawa nafsu yang menguasai hati kita. Coba kalau kita lagi marah, cek hatinya masing-masing tuh. Waktu marah, wah, nafsu makan hilang, terus kemudian hati ini rasanya tidak tenang, itu karena ada nafsu. Katakan nafsu. Semua manusia punya nafsu. Nah, nafsu liar, kalau saya boleh katakan nafsu liar, nafsu yang kadang-kala tidak terkontrol, ya. Bahkan nafsu-nafsu yang untuk kita ingin dapat dari Tuhan, ya. Kalau selama untuk hanya memuaskan keinginan-keinginan kita, Alkitab mengatakan bahwa doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Susah untuk dijawab, bukannya susah dijawab Tuhan. Tapi kalau hati yang tulus, ya, hati yang terus berserah, hati yang menangis dengan Tuhan, hati yang bersyukur dengan Tuhan, hati yang bisa melihat kemurahan Tuhan, bisa melihat kebaikan Tuhan, itu yang terus menguasai hati kita, maka kebaikan Tuhan itu akan dekat dengan kita, akan terus menyertai kita dalam setiap hidup kita, terus menyertai kita. Jadi jangan kita dikuasai nafsu apa saja, nafsu perjudian, paling susah itu nafsu perjudian. Karena gini, orang berjudi sebentar saja kemudian bisa berhenti, kemudian lagi muncul lagi keinginan-keinginan seperti itu. Nafsu kecil. Kalau laki-laki, nafsu seksual. Laki-laki itu memang diciptakan untuk punya libido yang begitu kuat. Libido yang punya keinginan hasrat seksual. Mungkin laki-laki itu cara Jawanya itu laki-laki yang rajanya laki-laki, lanang tenan. Jadi punya unsur, orang tidak mengenal usia, usia 80 pun masih hebat, kuat, super, masih kayak gitu terus. Kalau saya kadangkala saya pun masih punya hasrat yang seksual yang cukup kuat. Kalau saya mengantisipasi hal yang seperti itu, mungkin ini bisa diterapkan bagi jemaat Tuhan. Artinya bisa solusi, salah satu dari sekian banyak solusi. Namanya ini sudah saya terapkan terus berulang-ulang. Ya, namanya ini perempuan. Ya. Kalau laki-laki kan perempuan. Pertama saya lihat dulu, oh ya ini memang perempuan bukan laki-laki.
Yang kedua, umurnya sekian, oh wajar, umurnya sekian, wajahnya masih ketok ayu. Yang ketiga, terus kemudian kira-kira umurnya berapa ya? Ya, ketika usianya berapa? Oh, usia segini, aku pun pernah dulu muda. Istriku juga dulu pernah muda. Sampai itu syarat-syarat sampai ke 15, alah lali dewe akhirnya. Akhirnya lali dewe. Ini perlu orang laki-laki itu kayak gitu. Supaya intinya kita harus menjauhkan diri dari nafsu-nafsu. Berbahagialah kita yang semua diberkati Tuhan dengan nafsu yang salah satu berkat Tuhan yaitu mengendalikan nafsu-nafsunya kita. Yang percaya katakan? Yang percaya katakan? Kalau tidak bisa kendalikan, wah bahaya saudara. Orang seperti ini aja, mamanya ini di tempat kudus, sliver depan. Ya maaf, ini pakainya cakap gitu. Wis pandangannya ke firman Tuhan, tapi bayangannya waduh. Bisa belayang-belayang tidak keruan. Itu bisa lihat apa-apa saja tuh. Ya, jadi kita harus mengendalikan. Katakan kendalikan. Bagaimana cara mengendalikannya? Setiap kita pastinya diberi hikmat oleh Tuhan. Tuhan, supaya aku tidak jatuh, berulang-ulang jatuh di hal yang sama. Saya tuh dulu gitu waktu muda, jatuh terus jatuh. Tapi Tuhan tidak berkenan. Saya bertobat dengan sejujur-jujurnya. Tuhan, hamba-Mu lemah kalau melihat perempuan. Tuhan, berikan kemampuan hamba-Mu untuk bisa melihat segala sesuatu dengan hati yang benar. Itu benar. Jadi kita harus pertama harus menyalipkan keinginan daging, hawa nafsu kita. Yang percaya katakan, yang percaya katakan, harus menyalipkan keinginan-keinginan kita. Ya. Yang kedua, kita harus berdoa dengan iman. Satu, kita sudah menyalipkan hubungan dengan Tuhan. Ketika kita menjalin hubungan dengan Tuhan kan hawa nafsu keinginan-keinginan kita kan pastinya ketika ada yang kita hubungan Tuhan tidak berkenan dengan Tuhan kan itu mulai dikikis. Ya, ini tidak berkenan, ini lebih berkenan, ini lebih lagi aku dapat dari Tuhan, ini lebih lagi dapat dari Tuhan, ini lebih lagi dapat dari Tuhan. Jadi keinginan haus dengan Tuhan, haus dengan Roh Kudus, haus dengan firman, haus dengan Yesus tinggal di dalam kita, haus. Nah setelah itu kita harus berdoa dengan iman. Coba kita lihat firman Tuhan ini. Yuk kita baca bersama Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Ibu baca Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Harus memintanya dalam iman. Ya, firman Tuhan berkata bahwa Markus 11 ayat 23 24. Bu, mari tolong dibaca Bu. Markus 11 ayat 23 24. Markus 11 ayat 23 sampai 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya,
tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu itulah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang kamu minta dan doakan pasti dijawab oleh Tuhan. Pasti. Kita harus dengan iman. Iman itu apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang dapat kita lihat. Dasar apa yang diharapkan, bukti, belum lihat, tapi percaya bahwa Tuhan memberkati hidup kita. Semua orang di sini hidupnya didasari karena iman. Saya pun berdoa untuk jemaat hadir di sini untuk ibadah, bersukacita, bersekutu, itu karena iman. Jemaat dulu membangun rumah Tuhan juga karena dasarnya karena iman. Jadi kalau demikian iman itu di atas segala-galanya, memang benar. Dengan iman kita bisa melakukan apa saja. Sweet Megelsfoot bisa menyembuhkan istrinya yang mati. Catherine Kuhlman, seorang wanita yang boleh dia diberkati Tuhan, dia sebutan Rasul Iman. Catherine Kuhlman itu dia sukses dalam pelayanan, tapi dia tidak sukses dalam rumah tangga. Dia tidak sukses dalam kehidupan. Dia pernah menjerit, menangis sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Aku bisa melayani, aku bisa menyembuhkan orang. Setiap KKR-ku dihadiri oleh ribuan orang. Setiap penyembahanku menghadirkan hadirat Tuhan. Tapi kenapa suamiku yang diberikan bagi hidupku tidak, hidupnya boleh dikata hidupnya tidak benar Tuhan. Jawaban Tuhan adalah supaya kamu tetap mengandalkan aku. Andalkan Tuhan. Karena karunia daripada Tuhan itu memang diberikan dengan cuma-cuma. Orang yang makanya ada hamba Tuhan, pendeta yang bisa melayani, menyembuhkan, tapi hidupnya tidak benar. Supaya orang lain melihat ketika mereka melayani itu karena Tuhan, bukan karena hamba Tuhannya. Bukan karena hamba Tuhannya yang hebat, super. Tidak ada yang super, tidak ada yang hebat. Yang ada super adalah super me, saudara. Tidak ada yang super. Kita semua sama, makannya sama. Tapi yang membedakan kita punya iman. Punya iman. Iman itu dan juga ketaatan kita. Hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan sebagai hubungan yang baik, yang berkenan. Itu salah satu. Salah satu. Kita harus berdoa dengan iman. Setelah dengan iman, setelah itu apa? Ya, apakah dengan iman saja? Kemudian lanjutnya Anda baca semua, ya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Tolong Mas dibuka dan kita baca bersama-sama. Filipi 4 ayat yang ke-6. Baca dari depan saja. 1, 2, 3. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Belum menerima, belum mendapat, tapi angan kita sudah menerima dari Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Ya Tuhan, hari ini terima kasih, anugerah-Mu begitu limpah, berkat Tuhan dicurahkan. Itu salah satu poin daripada doa yang syarat doa dijawab Tuhan. Sudah berdoa, sudah minta pada Tuhan, sudah ini semua. Sekarang mungkin kurang satu, ucapan
Ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk suami yang sudah berubah. Terima kasih Tuhan. Kalau sudah serahkan kepada Tuhan, ya tidak boleh Anda terus melukai. Bertobat, hidup baru dengan Tuhan, mulai lagi dengan Tuhan. Syukuri apapun yang Tuhan kasih. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan memberikan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, dahsyatnya bagi saya. Hari ini Tuhan memberikan kesembuhan buat saya. Makanya orang yang sakit, ketika dengan iman dan penuh syukur dengan Tuhan, maka yang sakit disembuhkan Tuhan. Maka yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Mengucap syukur pada Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita menggerutu sama Tuhan. Tidak ada alasan. Mengucap syukur dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan hari ini. Meskipun mungkin belum kita terima. Meskipun belum kita melihat apa yang kita imani. Belum. Saya katakan belum. Tapi engkau menerima dengan hati yang tulus. Katakan syukur dengan Tuhan. Karena hubungan itu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkat-berkat-Mu. Kecukupan dari Engkau. Anugerah dari Engkau. Kesehatan dari Engkau. Hati yang baru dengan Engkau. Semua dari Engkau. Wah, luar biasa. Ketika umatnya melihat Tuhan dari surga, lihat ini umatku sing siji kok beda nemen iki. Bisa ngucap syukur iki. Tadine berkate tak tahan, ojo dikai. Tapi ngucap syukur sama Tuhan, langsung Tuhan lepaskan berkatnya. Mak belas. Kalau lagi belas terima berkat, haleluya. Mari kita hari ini penuhkan ucapan syukur. Hari ini kan semua sehat, dalam keadaan sehat. Semua, saya percaya tidak ada alasan apapun untuk kita tidak mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan. Semua dianugerahkan oleh Tuhan, kecukupan oleh Tuhan. Meskipun mungkin engkau belum melihat kecukupan dari Tuhan. Tapi tekad hatimu yang bulat untuk aku mengucap syukur. Syarat doa. Jadi ingat hari ini, syarat doa. Ucapan syukur. Ya, tadi yang pertama, firman dalamku, Yesus dalamku, sudah dalam aku. Yang kedua, mengimani dan mengucap syukur sama Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Ya, yang terakhir. Apa? Kita harus memintanya di dalam nama Yesus. Jesus is name. Kita harus memintanya di dalam nama Yesus. 1, 2, 3. Kita harus memintanya di dalam nama Yesus. Minta dalam nama Yesus. Tadi kan pujiannya itu apa namanya? Pujiannya apa ya? Engkau jawaban hidup apa ya? Nanti ya belajarlah. Engkau jawaban hidup. Jawaban itu dijawab apa tidak, tapi percayalah doa-doa kita dijawab Tuhan. Engkau adalah jawaban bagi hidupku, kekuatanku, perisaiku, batu perlindunganku, jawaban bagi Tuhan. Ya, kita lihat, kita baca bersama-sama. Yesus adalah jawaban bagi kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Kita baca bersama-sama ayat ini ya. Ayat 13, 1, 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. 14. Aku akan melakukannya. Saya yakin siapa yang percaya firman Tuhan ini ya dan amin. Amin. Apa saja yang kamu minta sesuatu kepadaku, ku itu dalam nama Yesus Kristus,
dalam nama aku akan melakukannya. Sangat lebih lagi menguatkan bagi kita. Jadi 3 unsur, ya. Pertama, kita di dalam Yesus, firman di dalam kita, dan kita memintanya harus dengan iman. Yang ketiga, harus dalam nama Yesus Kristus. Banyak nama lah, tapi nama di atas segala nama, nama yang padanya setiap lutut nanti akan bertelut, lidah akan mengaku bahwa hanya nama Yesus Kristus yang punya kuasa, yang di atasnya kita boleh meminta dan memohon kepada Tuhan. Coba sekarang, apa yang kamu minta dalam namamu Yesus? Mungkin kita sudah minta, tapi tidak meminta dalam nama Yesus. Coba saya 5 menit kita break sebentar, sambil saudara minta dalam nama Yesus. Apa yang kamu minta? Tundukkan kepala, silakan saudara minta dalam nama Tuhan Yesus. Minta dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Minta 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 dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Minta dalam nama Tuhan Yesus. Minta dalam nama Tuhan Yesus. Minta dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan mengaku Yesus Kristus itu Tuhan, yang percaya bersama katakan, yang percaya bersama katakan, amin. Minta dalam nama Tuhan Yesus. Itu kekuatan yang melimpah-limpah. Seperti kalau Anda menerima sebuah selembar cek, itu sudah ditandatangani, pergi ke bank, ya Mas mau apa? Oh, saya mau mencairkan uang. Pastinya ada uang itu. Ya, seperti itulah. Mungkin ada banyak contoh yang lebih real lagi, memintanya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Itu saja. Kalau kita memintanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Allah di sorga. Sebab nama yang membuat kita kuat dalam mengarungi kehidupan ini hanya nama Yesus. Coba, iblis ngerti. Iblis sekarang ngerti. Iblis ngerti kalau nama itu disebut, kalau nama tentunya dengan percaya dan iman tadi. Harus dengan iman, percaya dengan iman, nama Yesus yang kita pintakan, yang kita mohonkan. Dengan iman, apa saja yang kita mintakan, kita yakin percaya Tuhan menjawab doa kita. Harus dengan percaya, harus dengan iman. Itu saja, 3 hal saja yang saya yakin ini sudah komplit sudah. Ya, pertama kita harus percaya dalam kuasa nama Tuhan Yesus dan kita mendapatkan kekuatan baru. Yang kedua, kita harus dengan iman, minta dengan iman. Ya, iman sebesar biji sesawi saja sanggup memindahkan gunung, apalagi imanmu besar. Iman itu tidak nampak, tapi iman bisa dirasakan. Saya bisa merasakan Jamat punya iman besar. Saya bisa merasakan Pak Daniel punya iman besar. Saya bisa merasakan, ya, bisa merasakan semua kita punya iman besar. Luar biasa. Kevina punya iman besar. Ya, punya suatu harapan dalam Tuhan, bukan harapan lagi, satu kenyataan Tuhan akan memberikan semua doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Saya bisa merasakan Yuda punya iman besar. Dan saya percaya Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang asal omong, tapi firman-Nya pasti digenapi dalam kehidupan kita. Pasti firman-Nya digenapi dalam kehidupan kita. Kalau enggak, kita buat apa kumpul-kumpul seperti ini? Kita percaya
bahwa firman Tuhan itu pasti digenapi dalam kehidupan kita. Ya. Mati hidup kita. Kita siapa toh? Kita manusia berdosa. Semua manusia berdosa. Tidak ada di muka bumi ini manusia yang sempurna, kecuali satu, Tuhan Yesus yang sempurna, yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Tidak ada yang manusia yang sempurna. Karena merasa yang tidak sempurna, makanya datang dan menjalin hubungan dengan Tuhan. Ketika menjalin hubungan dengan Tuhan, iman berkata, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan sekali lagi. Dan dipulihkannya. Saya mau tanya, meskipun hari-hari ini yang kita lihat kesulitan, deksi ini seperti ini, harga-harga kayak gini, perubahan kayak gini, tapi hati kita, iman kita, Tuhan pasti menyediakan berkat yang luar biasa bagiku. Tuhan penyedia berkat yang luar biasa bagiku. Saya ingin menularkan iman bagi ke jemaat Tuhan. Kalau engkau punya iman besar, punya hidup yang dibangun dengan berkenan kepada Tuhan, ya, terus punya iman dan mintalah kepadanya hanya di dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh, yang khawatir hidupnya banyak kesulitan, Tuhan bukakan jalan anugerah-anugerah Tuhan. Ya, hari ini kesimpulannya kita berbicara bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah kita mengetahui secara doa yang dikabulkan, yaitu kita harus tinggal di dalam Yesus dan firman di dalam, dan kita harus berdoa dalam iman serta memintanya dalam nama Yesus, maka yakinlah bahwa doa kita dijawab Tuhan. Doa kita dijawab oleh Tuhan. Punya syukur, punya hati yang penuh percaya kepada Tuhan. Ya, kita datang kepada Tuhan. Semua, kalau kita ingat semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, bukan karena kita bisa, kita ada karena anugerah Tuhan. Saya dan saudara sebagai ini, kita tetap bisa berada bersyukur kepada Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Ya, kita naikkan satu pujian. Bukan karena karena kebaikan, bukan karena baik rupaku, bukan karena kekayaan, ku dipilih dan dipakainya, bukan karena kecakapanku, kelebihanku, bukan karena fasih lidahku, ku dipanggil dan
daripadanya, daripadanya. Semua karena anugerahnya, semua diberikan kepada kita, diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipakainya, bukan karena kebaikan. Coba kita cek bersama-sama, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kebaikanmu. Baik rupaku, baik rupaku, bukan karena kekayaanku. Ku dipilih dan dipakainya, ku dipilih dan dipakai. Mari bangkit berdiri bersama, bukan karena, amin, kecakapan, bukan karena kelebihanku, bukan karena fasih lidahku, ku dipanggil dan dipakainya, ku dipanggil dan dipakai. Makanya, bila aku dapat, itu karenanya, bila aku punya, semua daripadanya. Semua katakan saya, semua karena anugerahnya diberikan karenanya. Semua karena anugerah, sama anugerahnya bagi kita, bagi kita. Bila engkau dipakainya, bila engkau dipakainya, semua karena anugerahnya, semua diberikan pada kita, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipakainya, semua karena anugerahnya. Amin. Amin. Bagi kita, bila engkau dipakainya, semua anugerahnya, semua karena bukan karena kecakapanmu, bukan karena kepandaianmu, bukan karena fasih lidahmu. Amin. 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 Bila engkau dipakainya, semua karena anugerahnya, semua karena anugerah diberikan kepada kita,
limpahan kasih-Nya Tuhan. Nikmati hanya pada sama anugerahnya. Waralabase aneh bagi kita. Kata pertama yang kita hari ini ingat, relasi hubungan kita dengan Tuhan, dengan dirimu dengan Tuhan. Kau mencucurkan air mata kalau melihat relasi hubungan yang Tuhan berikan. Orang-orang baik sekitar engkau, orang-orang yang terus mendukung engkau, orang-orang yang memberkati engkau, yang ada di sekitarmu, itu tumbuh karena relasi hubunganmu dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan. Sikira pakara kata kata. Ini begini marala masuk. Sikira la
mengucap syukur pada Tuhan. Pujian mendorong hati kita untuk kembali kepada Tuhan. Catat dengan baik-baik dalam pengertian kita. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sesulit apapun yang kau hadapi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin itu menyangkut sifat akhlak seseorang, mungkin itu menyangkut tentang karakter orang dirubahkan oleh Tuhan. Saya ingat bahwa Katrin Kurman berkata, Tuhan sanggup mengubahkan orang sekeras seperti apapun, seperti air yang menetes. Maka batu yang besar sanggup diubahkan, sanggup untuk dihancurkan oleh Tuhan. Pertama, mari terus kita bersyukur kepada Tuhan. Yang utama kita adalah bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Banyak permohonan yang ditujukan kepada Tuhan. Ada yang sakit penyakit, ada yang hari ini bergumul untuk kehidupan yang lebih baik Tuhan. Ada yang mungkin sifat karakter yang mungkin sulit secara manusia diubahkan, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan banyak hal yang kita percaya bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Kita naikkan sekali lagi, angkat tanganmu. Bagi Tuhan ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Dan dipulih bagi Tuhan, bagi tak ada yang mustahil. Mujizat disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Hari ini kami terima pemulihan dari Tuhan. Hari ini kami boleh merasakan sukacita dari Tuhan. Karena Tuhan adalah kemenangan dan sukacita kami. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, segala problem masalah kami sudah Tuhan tanggungkan segala sesuatunya bagi kami. Tuhan, Engkau mati bagi kami, Engkau rela mati bagi kami untuk menebus segala dosa-dosa kami Tuhan. Kami manusia yang lemah, kami butuh kekuatan daripada Tuhan. Dan Tuhan berikan kekuatan yang ekstra, yang lebih lagi bagi umat-Mu Tuhan. Sehingga dalam menghadapi persoalan pergumulan hidup, mereka dapat kuat. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan.
Silakan saudara duduk. Tuhan berkati sebentar perjamuan kudus. Tuhan berkati ketika kami mengangkat cawan berkat Tuhan. Ketika kami mengangkat roti dari Tuhan. Tuhan, kami percaya hari ini firman-Mu untuk meneguhkan buat kami. Yang kami minum, yang kami makan itu adalah tubuh dan darah-Mu. Secara iman kami percaya tubuh darah-Mu memberkati kami, sehingga setiap kami makan minum hari ini tidak terlewatkan. Setiap kami dapat kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, saya undang para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Bapa, inilah pelayan-pelayan-Mu yang menyiapkan diri untuk melayani kami, untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami hari ini bersyukur bahwa tubuh dan darah-Mu ajaib bagi Engkau, ajaib bagi Engkau. Terima kasih, dan kami menyerahkan semua pelayan-pelayan-Mu, semua jemaat-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, haleluya. Kita yang percaya bersama katakan amin. Ya. Pada saat tubuh sudah menerima, silakan bangkit berdiri. Yang sudah menerima, silakan bangkit berdiri. Tanda dosa besar. Siapa yang belum mendapat?
sadar kita memegang roti yang itu adalah lambang daripada tubuh Kristus. Dia rela mati bagi kita. Segala dosa, hutang-hutang dosa kita, segala kesalahan kita, segala pelanggaran kita telah dipakukannya pada kayu salib, dan kita menerima kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga yang mulia. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita angkat lebih atas dari kepala kita, mengucap syukur pada Tuhan. Mengucap syukur pada Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya. Dan inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan. Bukankah roti yang padanya kita pecah-pecahkan, bukankah itu semua dalam persekutuan, yaitu di dalam tubuhnya Tuhan Yesus Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan dengan penuh percaya. Mari kita bersama angkat cawan pengucapan syukur dari Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Sekali lagi katakan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat Bait Kudus yang diberkati, yang diurapi, yang dikuduskan, dan yang disempurnakan dalam Tuhan Yesus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang padanya kita bagikan semuanya, itu semua berlambang, yaitu di dalam darahnya Yesus Kristus Tuhan? Katakan, katakan. Dengan penuh syukur kita minum dalam nama Tuhan. Naikkan syukur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh darah-Mu yang telah bersama kami nikmati dalam persekutuan bersama tubuh-Mu. Sempurnalah kasih dan keajaiban-Mu, sempurnalah kebaikan-kebaikan-Mu, sempurnalah anugerah-anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jangan ada umat-umat-Mu yang lemah secara tubuh mereka. Sembuhkan mereka semua. Jangan ada mereka dirasuk oleh setan kuasa iblis, roh-roh jahat Tuhan. Kuatkan mereka, sempurnakan sampai mereka menghadapi akhir hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur buat hari ini. Apapun yang Tuhan berikan buat kami mengucap syukur bagi Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada perkara. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami kita percaya bersama, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kita akan menyambut jemaat yang berulang tahun karena ini akhir bulan. Yang awal bulan apa? Oh ya, awal bulan yang berulang tahun. Mari bulan Oktober. Silakan maju ke depan. Siapa yang berulang tahun pada bulan Oktober ini, ataupun ulang tahun pernikahan, ulang tahun pribadi, ya silakan. Siapa yang mau maju? Ayo. Siapa? Ayo, siapa? Agung nggak ada ya?
Rina mana? Bu Rina. Ya. Ada Bu Rina? Ya. Mari Bu, maju ke depan. Ya. 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 Siapa lagi? Rudi umpetan. Robert. Ada lagi? Siapa? Ya. Ya Pak, sebenarnya Pak Rudi nanti, tapi Pak Rudinya ndelik. Ya. Cita, sini Cita, maju ke depan. Nanti kasihkan Papa. Ya. Ya. Kita naikkan satu pujian bagi Tuhan. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan Mbak Sinta dibagikan. Ya. Ya. Yuk kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini dari sekian jemaat-Mu Tuhan, ada yang berulang tahun. Tuhan, kami bersyukur bahwa di saat ulang tahun ini ada kebahagiaan yang lebih. Kami bersama bisa berdoa untuk hari depan mereka, untuk umur panjang ada di tangannya, dan kekayaan kehormatan pasti kami miliki dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berikan kesehatan senantiasa dan umur yang panjang terus untuk bersama-sama kami memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Yang percaya bersama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Mas Onggo. Ya. Mari kita angkat tangan, terimalah berkat, anugerah yang berlimpah-limpah atas hidupmu. Terimalah segala kemajuan dalam hidupmu, segala Tuhan limpahkan buat kehidupanmu, supaya kehidupanmu terus memancarkan berkat-berkat daripada Tuhan. Engkau tidak mengalami sakit, engkau tidak mengalami pencobaan, engkau tidak mengalami kesulitan, karena Tuhan Yesus bersama dengan engkau. Gada dan tongkat Tuhan menyertaimu, dan Tuhan senantiasa memberkati hidupmu. Terimalah berkat dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Kita bersama mengatakan amin. Kita adakan ucapan syukur pada Tuhan. Syukur